Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur tidak henti-hentinya dan memang sudah semestinya bagi kita umat Islam untuk selalu memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan lebih penting lagi nikmat iman. Sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali dengan suasana Jogja sudah mulai hujan, jadi tidak terasa panas di pagi hari. Namun kadang-kadang nikmat itu membuat kita terlena karena cuacanya sudah dingin, jadi tidurnya adem ayem, ya bangunnya ke siang. Nah, ketika cuaca panas, bangun cepat karena kepanasan. Bangun bagi orang tidak punya iman tetap juga tidak akan melaksanakan sholat subuh. Salawat salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang tetap setia kepada risalah bawahnya yaitu dinul Islam. Teman-teman sekalian berbahagia. Materi kita kali ini tentang hidup sesuai dengan kemauan Islam. Mungkin kalian baru kali ini mendengarkan kosakata yang seperti ini. Ada sesuatu yang lain, karena memang kata-kata ini muncul ya dari Ustadz saya. Dia mengeluarkan kata-kata hidup sesuai dengan kemauan Islam. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Suprapto Injili. Dan saya mencoba mengingat kembali materi yang beliau sampaikan. Isinya cuma 2 materi disampaikan sampai 3 jam. Tapi karena kita ini jadwalnya terbatas sampai jam 7, kita ringkas lagi seringkas-ringkasnya. Jadi kalau ada kitab itu namanya Mukhtasar Jiddah, ringkasan sangat-sangat ringkas. Kita akan mencoba ya, apa yang telah beliau ajarkan kepada kami akan saya berikan kepada teman-teman sekalian. Hidup sesuai dengan kemauan Islam. Sangat jarang sekali ada orang yang memberi tema seperti ini, atau mungkin baru kali ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu definisi atau batasan sebuah arti dari sebuah kata. Yang pertama adalah kemauan. Kita sering ya, kalau punya kemauan enggak? Namun terkadang kita juga nggak ngerti kemauan itu apa sebenarnya. Nah, kalau kita buka kamus besar itu artinya kemauan itu apa yang dimaui, keinginan, dan yang ketiga adalah kehendak. Apa yang dimaui, keinginan, dan kehendak itu adalah kemauan. Saya tuh mau, tapi nggak bisa. Nah, kan bukan kemauan namanya, karena ada keinginan dan kehendak. Kita kan sudah biasa mendengar, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi kok masih ada orang beralasan saya itu sebenarnya mau, tapi nggak bisa. Berarti dia tidak menemukan jalan. Nah, kemudian kalau secara istilah, kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Bukan akalnya saya kan, maksudnya akal kebaikan. Jadi ada dorongan ya, yang itu terarah kepada tujuan hidup. Nah, yang terpenting adalah dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Artinya apa? Daya pikir yang positif. Itu adalah kemauan. Jadi bukan asal mau, tapi ada tujuannya. Jadi pada kemauan itu ada kebijaksanaan akal dan wawasan. Ingat, ada kebijaksanaan akal dan wawasan. Jangan asal mau. Di samping itu juga ada kontrol dan persetujuan dari pusat kepribadian. Bukan lembaga ya. Kamu punya keinginan, datang dulu ke lembaga kepribadian. Kamu punya keinginan gimana bukan? Artinya apa? Kepribadian seseorang itu dikontrol. Kamu maunya apa? Ya, dipikirkan dengan wawasan yang kamu miliki, lalu disesuaikan dengan kepribadianmu. Ya. Misal, ya, kamu orangnya temperamental, gampang marah, marahnya juga anarkis, sadis. Lalu kamu ingin menjadi seorang kira-kira pendidik.
Itu kemauanmu. Udah kamu pikirkan matang-matang. Kira-kira kalau orang yang gampang marah, terus marahnya kasar dan sadis, muridnya jadi apa? Ya, jadi samsak gitu. Marah dikit lempar, marah dikit suruh salto, push up. Nah, jadi dengan asal punya kemauan itu mesti terarah kepada tujuan. Seperti kamu mau kuliah di mana? Saya ingin kuliah. Jangan asal punya kemauan kuliah. Dipikir. Ketika kamu kuliah tadi itu mau ngapain dan seperti apa, tujuan kuliah itu apa. Itu namanya kemauan. Sehingga kelihatan orang itu punya kemauan kuliah atau tidak. Kalau kamu punya kemauan kuliah, coba apa yang kamu siapkan. Nanti akan kita lihat kemauan itu seperti apa. Ini kalau anak-anak yang psikologi ini ada di dalam pembahasan psikologi umum ya. Ciri-ciri gejala kemauan. Gejala kemauan merupakan dorongan dari dalam yang khusus dimiliki oleh manusia. Jadi kemauan itu dari dalam, ya, bukan dari luar. Itu namanya kemauan. Jadi kamu sendiri. Karena manusia itu nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa tidak bagus, baik hasil untuk orang di sekitarnya dan untuk dirinya. Ya kan? Coba kamu pindahkan meja itu. Emang dia mau, tapi dia terpaksa. Pindahkan, kalau enggak awas. Nah, diangkatnya meja, pas meletakkannya, jadi patah lah kakinya. Nah itu, ya. Karena kemauan itu harus ada dalam diri, tidak boleh dengan paksaan. Coba kamu ke pasar, ya, nah itu mau tapi ya terpaksa. Kemudian gejala kemauan berhubungan erat dengan satu tujuan. Nggak boleh buka cabang. Kalau kamu punya kemauan itu satu tujuannya. Nggak boleh diikut-ikut tujuan yang lain. Saya ingin kuliah sambil cari pacar. Saya ingin kuliah sambil cari pacar, cari kerja, cari-cari. Akhirnya untuk mencapai tujuan yang banyak banget itu, ya tidak terarah dia, lalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Punya kemauan mesti terjadi. Ya. Kalau dia punya keinginan, harusnya terjadi. Kalau dia punya keinginan kok nggak mau itu namanya mimpi, menghayal. Saya ingin jadi orang pintar, nanti dapat kerja yang bagus, dapat harta yang bagus. Jadi orang pintar cuma minum tolak angin, nggak pintar-pintar. Jadi kalau jadi orang pintar ngapain? Belajar. Itu satu-satunya cara. Nggak ada orang nggak belajar langsung dapat profesor. Hanya di Indonesia, ya, Haji Roma Irama. Nggak bisa menghayal, nggak bisa kamu. Ya. Di dalam gejala kemauan terdapat sifat aktif. Kalau orang punya kemauan, mesti dia punya keaktifan untuk mencapai keinginannya. Giat, gesit, irit. Nah, masa orang punya kemauan nggak kelihatan? Saya mau ke Jakarta, nggak berangkat. Nah, di mana itu? Harus aktif dia. Begitu. Saya mau dapat IPK 10,5, harus aktif. Belajar, diskusi, terus dunianya aktif sekali, kan begitu. Ini namanya orang punya kemauan. Pada perbuatan kemauan bukanlah tindakan yang bersifat kebetulan. Ini yang penting. Nggak ada kebetulan itu. Kebetulan saya jadi anak pinter. Nggak ada. Kebetulan saya kaya, nggak ada. Tetapi merupakan tindakan yang disengaja dan terarah pada tercapainya suatu tujuan. Itu namanya kemauan, bukan sebuah kebetulan. Terarah, disengaja, bukan kebetulan. Proses kemauan, adanya motif. Apa itu motif? Dorongan. Adanya mempertimbangkan motif-motif itu. Kemudian adanya saat dimana kita harus memilih. Motifnya apa kamu melakukan itu?
Kemudian pertimbangannya apa? Kan begitu. Saya ingin jualan es buah. Motifnya supaya saya jadi orang kaya. Dipertimbangkan nggak? Jualannya di mana? Ya, buah apa? Kan penting itu. Saat kapan kamu jual? Jual es buah di saat hujan lebat. Buah yang itu adalah buah kecipir. Siapa yang mau beli? Ya. Kamu buat jusnya jus sayur pare, jus terong. Siapa mau beli? Itu adanya pertimbangan. Lalu memilih. Ya. Memilih yang tepat. Yang disesuaikan dengan kita, konsumen dan kondisi. Lah kamu jualan jus, harganya 10.000. Di sana mahasiswa. Sudah tahu karakter mahasiswa itu. Murah, banyak, enak. Kamu buat jus harga 10.000. Sekali beli, selamanya nggak pernah datang lagi. Terus dipilih kesesuaiannya. Kemudian putuskan. Jadi apa enggak? Jangan milih yang enggak jadi. Itu namanya kemauan. Ada keputusan. Nggak boleh orang punya kemauan tuh galau terus. Jualan jus buah enggak jualan. Kalau kamu hitung kancing, ya kancingmu ganjilnya mesti ketemu yang kamu inginkan di awal. Kan begitu. Kemudian melaksanakan keputusan dari sebuah kemauan. Sudah ada motif, sudah dipertimbangkan, sudah dipilih apa yang harus dikerjakan, lalu kamu memutuskan. Nah, yang terakhir ini yang paling sangat-sangat harus kamu lakukan. Kerjakan apa yang sudah menjadi keinginan. Jangan nggak pernah bergerak. Lebih baik kamu bergerak itu sedikit, ya kan? Nanti akan berhasil. Daripada kamu menunda, nunggu langsung jadi. Nggak ada yang langsung jadi. Kita bisa berjalan itu mulai dari apa? Mulai dari apa kita bisa berjalan? Dari miring kanan, miring ke kiri, tengkurap, merangkak, ya toh? Jalan-jalan gigit, meraba-raba, ya, mulai melangkah-langkah, jatuh-jatuh, ya, nggak mungkin kan baru langsung lari. Itu anak setan namanya itu. Itu, mulai berlari, nggak ada. Semua itu ada proses. Mulai yang penting itu start. Ya. Mulai dari satu langkah. Begitu. Nah itu yang namanya proses-proses kemauan. Jangan asal aja. Saya mau kok. Namanya mau itu tanpa tapi. Saya mau tapi gak ada uang. Ya usaha gimana biar bisa punya uang. Nah kebanyakan kita ini kan punya ide tapi gak terlaksana. Kenapa? Gak ngerti masalah kemauan itu seperti apa. Kalau kamu punya kemauan kok gak jadi-jadi, itu namanya kamu penghayal. Gak usah kamu, saya punya kemauan yang keras tapi gak jadi-jadi, itu namanya penghayal. Begitu. Hal-hal yang mempengaruhi kemauan. Keadaan fisik. Ya. Keadaan fisik itu pengaruh yang berhubungan dengan kondisi-kondisi jasmani. Sanggup atau tidaknya, mampu atau tidaknya, kuat atau tidaknya melakukan sebuah kemauan. Fisik kita. Kira-kira kalau saya kuliah, fisik saya tidak sempurna, itu harus dipikirkan juga bagaimana caranya. Caranya seperti apa? Nah coba kamu lihat ya. Sekarang dunia internet itu, kita lihat kisah-kisah ada anak yang bertahun-tahun gendong temannya ke sekolah, pulang nganter lagi. Coba bayangin. Ya. Nah, itu sudah dipikirkan nanti kalau saya kuliah, sekolah gimana, saya cacat, nggak bisa apa-apa. Nah, lalu temannya punya ide, gimana kalau saya gendong kamu? Kan begitu. Ya. Jadi fisik itu memang menjadi apa? Mempengaruhi kemauan, tetapi akan selalu bisa teratasi kalau kita apa? Punya ide-ide dan berusaha. Jangan dijadikan alasan kemauan gagal gara-gara fisik. Kan sering tuh orang kayak gitu. Kenapa kamu ngemis? Karena saya cacat, jadi nggak bisa kerja.
Padahal banyak orang cacat yang lain bisa bekerja walaupun cuma jualan koran. Kemudian keadaan materi. Yang dimaksud ialah bahan-bahan atau syarat-syarat alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan keputusan dari kemauan itu. Apa? Seringkali kita itu merasa tidak bisa melakukan kemauan kita karena kekurangan bahan itu, kekurangan materi. Saya salut ya ketika saya pernah itu ke tempat pengobatan daerah Klaten, itu punya orang Buddha. Di sana itu nggak makan daging. Saya pernah di sana itu, ya makan menunya bagus-bagus, ya itu semuanya dari tahu dibentuk seperti ayam. Ternyata pas dibelah tahu lagi. Ya. Terus sate itu bagus sekali bentuknya itu. Pas dimakan tahu lagi. Artinya apa? Ya kan mereka nggak boleh makan yang berdarah kan? Itu. Jadi mereka kreatif, walaupun kekurangan bahan alam. Kalau dia punya kemauan untuk makan, saya heran itu kok rasanya bisa seperti itu. Saya nggak tahu apakah dia pakai bumbu-bumbu penyedap, saya nggak tahu. Saya ke dapur itu lihat tahu itu kalau datang itu belum-beluman. Pagi tahu, siang tahu, malam tahu. Ya Allah, luar biasa itu. Makanya mereka banyak tahu gitu. Tapi apa? Yang namanya keadaan materi ini bisa kita siasati, ya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian keadaan psikis, kondisi jiwa dan mental, termasuk intelek dan kesanggupan-kesanggupan yang lain, mampu atau tidaknya menentukan dan melaksanakan keputusan kemauan ini. Psikis kita itu mempengaruhi loh, ya. Psikis kita itu mempengaruhi. Kamu kalau dalam keadaan nggak nyaman jiwamu, jangan coba-coba mengambil keputusan. Dalam hukum Islam, seorang hakim itu tidak boleh menentukan hukum keputusan ketika cuaca panas. Udara panas sekali, kan keringetan dia. Langsung emosi dia. Udah pancung. Padahal hukumannya nggak harusnya pancung, tapi kan ada kepanasan tadi. Kan psikisnya terganggu. Kedua, di saat marah, hakim nggak boleh memutuskan ya hukum kalau dia lagi marah. Jadi dia emosi, lihat kan kadang kan pelaku itu kan jegelin tuh, ngeyelnya minta ampun itu, dia emosi, udah borok, nah, misalnya nggak boleh itu, ya. Maka harus berhenti dia. Kemudian dalam keadaan lapar, ini hati-hati orang lapar gampang emosi, iya betul. Orang lagi lapar kan harus mikir, terus nanya, Mas, ya, nah, ini gara-gara lapar. Jadi hawa lapar itu meningkatkan emosional negatif. Ya, begitu. Jadi psikis kita. Orang kalau lagi punya masalah, biasanya kalau diucapkan salam, assalamualaikum Mas, salam. Itu karena psikisnya terganggu. Ya kan? Itu mempengaruhi. Kamu belajar, keinginan jadi orang pintar, kalau jiwamu terganggu karena mikir-mikir sesuatu yang tidak penting, maka pelajaranmu akan terganggu. Dosen menjelaskan, kamu memperhatikan dosen tapi air mata mengalir, kan nggak nyambung. Ya kan? Dosennya, kenapa tadi terharu dengan penjelasan? Mana ada penjelasan fisika buat orang menangis? Ya kan? Begitu, itu psikis. Ya kan? Cemburu sepanjang kelas, cemburu terus itu. Dosennya bingung, ngapain orang ini? Atau dia melompat dosen terus. Psikis bisa mempengaruhi kemauan kita. Maka hati-hati. Dengan psikis kita itu jangan dianggap gampang dan biasa-biasa saja. Kadang orang bilang, kenapa Mbak? Biasa aja. Ya biasa aja, tapi nadanya nggak biasa kan? Nah itu psikis. Ya. Kemudian, ya, milieu lingkungan kita. Maksudnya, apakah keputusan kemauan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu sesuai dengan lingkungannya? Apakah lingkungan dapat membantu atau sebaliknya dapat menghalangi? Kita boleh punya kemauan, tapi coba dilihat lingkungan kita. Kita ingin jadi orang soleh, tapi ngekos di tempat orang-orang toleh semua. Ya kan? Wah, kamu jadi orang soleh, sebelah kamar kosmu jual miras. Sebelah barat kosanmu PSK semua. Di depanmu naik klub. Kamu mau jadi soleh di mana? Ya toh? Ketika kamu ke masjid sehari masih kamu aman. 2
rusak, tidak sesuai dengan kemauan Islam, kamu harus punya metode, harus ada pendukung. Nah, begitu. Wah, lingkungannya keras karena makan batu semua. Nah, kamu berpikir bagaimana mengubah jadi lembut, dia makan bubur. Jadi itu sangat penting. Jangan coba-coba kamu tinggal satu tempat, ya, yang itu sebenarnya tidak mendukung keinginanmu, kemauanmu. Kamu ingin jadi penghafal Quran, ternyata lingkunganmu penyuka film Korea semua. Kapan kamu jadi penghafal Qurannya? Kamu ingin jadi orang pintar, kanan kirimu nggak pernah belajar, bahkan nggak sekolah. Kapan kamu jadi orang pintarnya? Kan begitu. Jadi kadang wajar aja ya kalau misalnya orang-orang pintar itu kumpulnya dengan orang pintar, kan wajar toh? Ya, itu manusiawi sekali. Jadi kamu yang goblok-goblok jangan tersinggung. Nah ini kadang mereka memilih lingkungan, gitu loh. Maka kalau kamu ingin jadi pintar, gabunglah dengan mereka, siapkan dirimu untuk pintar. Kadang kan orang tuh lihat orang pintar sombong sekali, kumpul dengan orang pintar, itu memang biasa supaya mereka jadi tambah pintar. Karena kalau nggak siap-siap dekat dengan orang-orang nggak pintar, jadinya keblinger dia, ujung-ujungnya minterin, nah gitu. Korupsi itu kan minterin, gitu ya. Jadi lingkungan sangat penting. Kemudian masalah hati, ya, ini benar-benar peranan sangat penting hati itu. Keputusan kata hati dapat mengalahkan pertimbangan yang lain. Maka sering pernah kita dengar, ya, ketika kamu ingin bertanya tentang sesuatu, tanyakanlah kepada hatimu. Karena hati itu nggak pernah bohong. Nggak pernah hati itu kita bohong. Yang membuat keputusan hati itu tidak kita laksanakan karena kita yang berbohong. Karena hawa nafsu kita, misalnya ke masjid apa enggak? Kata hati, mesti ke masjid. Tapi hujan, dingin, nggak ada bayi payung, becek, nggak ada ojek, nggak jadi kamu. Itu kenapa? Hati kita itu dasarnya bersih. Gitu. Maka tanyakan pada hati. Nah, hati ini pun harus dijaga. Dia bisa rusak. Karena apa? Ya karena lingkungan, karena teman, ya. Karena keilmuan kita yang kecil, pemahaman Islam yang salah, ya, permainan, hiburan dan lain sebagainya. Kamu sering kumpul-kumpul dengan ahli rumpi, hancur hatimu. Iya. Kamu yang cowok sering kumpul-kumpul dengan orang suka nggak jelas hatimu. Begitu. Hati itu sangat penting. Nah, sekarang bagaimana dengan kemauan Islam? Hidup sesuai dengan kemauan Islam seperti apa? Oke, yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman. Nggak bisa, Mas, Mbak, kamu hidup mau sesuai dengan kemauan Islam, tapi rujukanmu bukan Al-Quran. Nggak bisa. Sudah jelas, ya, dalam surah Al-Baqarah 2 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sudah jelas kita bukan orang yang bertakwa. Gitu. Kalau masih kita mengambil pedoman itu adalah yang lain, lah kamu cobalah mikir. Siapa di sini yang punya motor? Tak punya semua. Yang punya motor siapa? Motor itu ada buku panduannya enggak? Ada. Nah, motor Honda panduannya motor Honda. Lah kamu motor Honda, ya tak motormu rusak, kamu buka buku panduan parutan kelapa. Kira-kira jadinya apa? Sama-sama mesin, Pak. Iya, itu tuh parutan kelapa. Kamu tuh motor Honda. Kira-kira jadinya apa? Jadi tetap jalan, tapi jalannya seperti parutan kelapa. Kan begitu. Kamu punya apa? Benda-benda elektronik. Ya toh, nih kamu punya LCD proyektor. Ketika dia rusak, kamu gunakan yang lain. Gunakan buku panduan radio. Jadi nggak dia? Jadi. Tapi kedip-kedip dia yang maju. Kenapa? Lah radio kan ada gelombang. Gitu. Coba kamu lihat lagi, ini surat yang selanjutnya sering dibaca ketika di bulan Ramadan. Nah, kita lihat ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Al-Baqarah 185. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, jelas. Dan sebagai apa? Pembeda akan petunjuk itu antara yang hak dan yang batil. Ini petunjuk, penjelas, pembeda. Lah kalau sudah jelas dalam Al-Quran seperti itu, kenapa masih pakai yang lain? Ini yang harus diperhatikan kita ini. Ngakunya Islam, namun panduannya tidak mau kepada Islam. Pedomannya bukan Al-Quran. Inilah materi kita yang penting. Hidup tidak mau sesuai dengan kemauan Islam, maunya sendiri. Begitu. Sudah jelas batasan aurat laki-laki dan perempuan. Nggak mau. Keluar alasan-alasan. Ya. Makanya saya pernah ngajar itu salah satu universitas swasta di Jogja ini. Pertama masuk saya tanya, siapa yang mau jadi kafir? Silahkan daftar. Orang itu pada kaget. Bapak ini kok aneh. Di mana-mana orang itu menawarkan keimanan, ini menawarkan kekafiran. Ya. Loh, saya itu benar loh. Kamu kalau nggak siap-siap menerima Islam, kamu masuk neraka doang nanti. Begitu loh. Jadi pilihan itu ya harus tepat. Islam itu nggak pernah maksa orang. Mau Islam monggo, mau kafir monggo. Kalau mau Islam kamu harus begini, kalau mau kafir begini. Begitu. Jadi hidup harus sesuai dengan kemauan Islam. Nah, ketika kamu sudah menerima Al-Quran sebagai pedoman, maka apa yang akan terjadi? Kira-kira apa? Kalau orang sudah menerima ya, hidupnya sesuai dengan kemauan Islam, pedoman jadi Al-Quran, kira-kira apa yang terjadi? Hidupnya damai. Apalagi? Tentram, sejahtera. Apalagi? Apa? Tidak terarah. Apalagi? Enaknya dengarnya ketika benar-benar Al-Quran hidup kita akan terarah. Praktik terarah seperti apa? Kembali kepada aurat. Perempuan harus menutup auratnya, yang nampaknya muka dan telapak tangan saja. Tapi kan orang masih kadang, saya kan belum haji, emang pakai jilbab terus pakai haji dulu. Ya kan? Tapi Islam saya belum benar. Emang ada reparasi Islam? Ya kan? Sebelum pakai jilbab, jilbabi dulu hatinya. Kapan kamu mau jilbab hatimu? Ya, yang akhwat ini. Pernah kamu lihat orang menghijabi ini hatinya? Dok mau operasi, operasi apa? Hati. Nah, ini dok saya sudah beli jilbab dari Sutra, tolong dimasukin. Bisa? Ini kan nggak sesuai. Ketika syariat hijab itu muncul, itu berlaku bagi muslimah. Baik dia sudah beriman secara kuat, bertakwa secara nyata atau tidak. Begitu. Termasuk juga yang iman juga. Tutup aurat. Ya, nggak usah pakai alasan-alasan. Ya. Ini kan di kamar Pak. Kita kan cowok semua. Nggak ada namanya syariat itu pilih-pilih tempat. Ya, nggak ada. Kita harus diperhatikan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Apa buku yang terkenal beliau? Yang dikarang Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Apa? Tazkiyatun Nafas. Apa lagi? Hah? Ayo. Karangan Ibnu Qayyim. Tazkiyatun Nafas. Ya, apa lagi? Nah, Ibnu Qayyim ini kan termasuk orang-orang ya, dalam kaitannya tasawuf. Luar biasa ini Ibnu Qayyim. Dia mengatakan, apabila Anda ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka hendaklah Anda memusatkan hati dan pikiran Anda pada saat membaca dan mendengarkannya, dan pasanglah pendengaran Anda dengan baik. Ini nggak akan pernah bisa kita itu ngomong Al-Quran kalau pendengaran, pikiran dan hati itu nggak nyambung. Nggak akan pernah bisa. Kita itu kadang Al-Quran itu cuma basa-basi aja.
Kadang dibaca orang ketika cuma ngantenan, sunatan, pengajian, 17-an. Sehingga wajar kita memahami Islam itu ketika apa momen-momen tertentu. Coba bayangin. Ini saya terkesan sekali ya ketika Ustaz Mujahid mengatakan begini. Berapa banyak hafiz Quran yang ada di Indonesia? Berapa banyak kitab tafsir yang sudah dikarang oleh para ulama untuk menjelaskan tentang Al-Quran? Berapa banyak sarjana-sarjana yang lulusan dari fakultas-fakultas agama? Tapi coba kamu perhatikan, berapa banyak orang yang pernah kamu lihat ketika membaca Al-Quran sambil menangis, terseduh-seduh seperti Abu Bakar dan para sahabat. Coba, wah kita diam semua itu. Oh kita aja kadang jarang loh bisa nangis baca Quran itu, kecuali lagi patah hati ngaji, antara bacaan dengan perasaan itu nggak sama tuh, kok bisa nangis. Dia putus cinta yang dibaca Al-Fatihah, nyambung nggak? Ya mungkin nyambung ketika alhamdulillah. Kan sekali. Alhamdulillah, rabbil alamin, gue putus. Ada orang yang menjaga. Kenapa orang tidak bisa menangis? Karena nggak tahu artinya. Coba kamu lihat di YouTube itu, ketika Imam Masjidil Haram membaca Quran dan dia menangis, maka orang di belakang pun ikut menangis walaupun tidak paham. Kenapa? Karena keindahan suara, keindahan nada dan irama, keindahan syair itu bisa menyentuh hati. Seperti coba kalau kamu nyanyi, habis nonton film Korea, kamu hafalin lagunya, momennya pas, nangis kamu, ya kan? Begitu. Kamu lagu Indonesia, kamu tahu betul lagu itu saat itu kamu habis diputus oleh pacarmu, nyanyi lagi sambil menangis. Ya tuh, padahal kamu nggak paham. Nah, orang begitu, coba bayangkan. Berapa banyak orang sampai tersungkur ketika mendengarkan Al-Quran dibaca. Maka kata Ibnu Qayyim, ya, pusatkan hati dan pendengaran. Dibuka hati kita itu, sehingga kalau Al-Quran berbicara kita bisa menerima. Ini dibacakan Al-Quran malah membantah. Ini loh kewajiban pakai hijab itu. Itu kan Al-Quran. Lah itu kamu apa lagi? Jawabannya itu kan aneh. Itu kan Al-Quran. Lah kamu apa ininya? Injil, Weda, Kata. Ya kan? Mau itu yang kamu? Aneh itu jawabannya itu. Sesungguhnya pada yang itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya hati atau menggunakan pendengarnya sedangkan dia menyaksikan. Surah Qaf ayat 37. Jadi Al-Quran akan berfungsi kalau pendengaran dan hati kita itu terbuka, maka dia akan bisa masuk. Ya, begitu. Tapi kalau nggak pernah hati dibuka, pendengaran ditutup, bagaimana bisa masuk? Ini yang harus dipahami teman-teman sekalian. Kenapa seringkali kita itu tidak pernah termotivasi oleh Al-Quran? Karena nggak menyiapkan hati. Sama seperti kalau kalian datang ke kajian-kajian itu, hatimu nggak kamu buka, maka materi tidak akan pernah masuk. Ya. Tapi kalau kita mendapat sesuatu, hati kita senang, riang gembira, terbuka, sekali saja dijelaskan langsung masuk, ternyamnya. Ya toh, begitu. Sama seperti kalian lihat jenis yang kamu sukai, dia tersenyum, langsung terbayang-bayang terus senyumnya. Kenapa? Hatimu lagi terbuka. Padahal belum tentu dia senyum sama kamu. Orang di belakangmu bisa jadi. Ya toh? Tapi karena kamu terbuka, positive thinking, pendengaran matamu terbuka, dia senyum sama saya. Padahal dia senyum di belakang kamu. Karena kemudian kamu lebih pendek daripada orang di belakangmu. Tapi kamu nggak lihat. Gitu. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Jangan pernah coba-coba ya memalingkan Rasulullah dari kehidupan.